Saya dokter, Anda supir angkot. Mana bisa, Anda harus mati. Nggak bisa, Bapak harus mati sekarang. Karena berdasarkan hasil penelitian saya, Bapak sudah mati. Jadi tolong Bapak mati sekarang ya. Karena si dokter ini merasa yang ngomong ini ahli. Karena si Bapak ini merasa dokter ini adalah spesialis, ahli penyakit dalam dan seterusnya, maka si Bapak itu kemudian tidur kembali. Dia memaksakan diri harus mati pada waktu itu sampai dikubur hidup-hidup. Yaitu bagian dari anekdotnya. Itu hanya analogi. Artinya apa? Bayangkan saja kalau kebenaran itu ditentukan oleh ahli. Itu sangat berbahaya. Padahal dalam persidangan ahli itu hanya dibutuhkan keterangannya untuk bagian dari menumpuk pengetahuan, bagian dari pertimbangan. Minta tolong Komnas HAM, minta tolong KIP, minta tolong Komisi 3, minta tolong tim reformasi Polri, ya. Mereka minta tolong ke sana kemari. Loh, katanya hanya mereka yang tahu bahwa ijazah itu palsu. Lantas ngapain lu minta tolong ke KIP yang KIP itu nggak tahu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam istimewa buat kita semua. Kalian kembali nih di parkirannya Om Kindi. Di parkiran Om Kindi ini kita bisa saling berbagi pikiran, kita bisa sama-sama belajar dan sama-sama menganalisa. Tentu kita adalah rakyat yang sudah disuguhi perjalanan bangsa ini panjang. Sejak era monarkisme, republikan, kolonialisme, bahkan saat ini kita berada pada era pasca reformasi. Dan perjalanan bangsa ini telah melewati begitu banyak proses. Ada kerikil tajam, ada suka, ada duka, ada tirani, bahkan ada perjalanan kelam yang menyita perhatian kita termasuk pada problem-problem pelanggaran HAM berat. Kita dewasa, kita benar-benar didewasakan oleh sejarah dan cerita-cerita. Cerita nenek moyang hingga cerita nenek di samping rumah kita hari ini. Ya, kita benar-benar telah terbentuk menjadi komponen masyarakat yang sudah sangat kuat dan kokoh menghadapi segala macam model. Sejak peristiwa datuk-datuk kita yang harus berada pada perang-perang fisik, perang-perang terbuka. Saat ini kita justru memasuki perang-perang opini, perang global, perang ekonomi, perang penjajahan atas pendidikan. Kita benar-benar menjadi bangsa yang seolah-olah tidak keluar dari penjajahan. Dan atas nama penjajahan itulah kemudian kita menjadi besar saat ini. Guys, tak ubahnya problem yang saat ini kita sama-sama nikmati dan kita ikuti. Problem panjang kasus ijazah Pak Jokowi. Ini pun menurut saya adalah bagian dari cara-cara penjajah bekerja. Ya, mereka menjajah pikiran melalui framing dan terus framing. Kemunculan saya, kemunculan YouTuber Nusantara dan kemunculan begitu banyak para penengah atau bahkan cenderung terlihat seperti membela Pak Jokowi. Sebenarnya spirit kita tidak lebih bukan karena problem politik, tapi spirit kita murni karena kita ingin menjaga peradaban bangsa ini dari kejahatan berita, dari kejahatan manipulasi data, dari kejahatan pikiran yang diorkestrasi oleh orang-orang yang terlanjur memproklamirkan dirinya sebagai ahli. Ini berbahaya bagi keberlangsungan kehidupan berbangsa kita. Ada sebuah kisah yang mungkin bisa menjadi tarbiyah. Dulu ada seorang supir angkot. Hidup begitu lama menjadi supir angkot. Dia menghidupi anaknya sekitar 4 orang bersama istrinya. Hidup apa adanya. Terkadang sekali waktu seret, terkadang sekali waktu pasang. Jadi kadang ada rezeki yang lumayan sebagai supir angkot, tapi tak jarang juga seadanya, sekedar untuk bertahan hidup. Bahkan tak jarang juga mengalami defisit, mengalami penurunan keuangan. Dalam sebuah perjalanan kehidupan mereka yang hidup hanya sebuah keluarga kecil ini, tiba-tiba lahan di sekitar rumah mereka itu kemudian digarap oleh developer baru yang luar biasanya adalah menggarap perumahan dokter. Sekarang kebayang supir angkot ini justru sekarang berada di dalam lingkungan perumahan dokter. Jadi di situ ada dokter gigi, dokter panu, dokter hewan, dokter semua dokter, dokter umum, dokter kandungan dan seterusnya. Semua dokter ahli dalam ada di dalam komplek tersebut. Satu-satunya yang supir angkot hanya si bapak tadi bersama keluarganya. Tinggal di komplek kedokteran. Tinggal di komplek kedokteran ini, satu-satunya yang berprofesi sebagai supir angkot hanya si bapak.
Satu saat si bapak, ya mungkin karena kecapean, nyari penumpang dan seterusnya, mengalami sedikit sesak napas, dan pada gilirannya si bapak pingsan. Si ibu nggak begitu panik, si anak juga nggak begitu panik. Kenapa? Karena mereka berada di dalam komplek dokter. Mereka kurang merasa takut. Kenapa? Karena mereka yakin ini ada ahli-ahli semua. Di sini para dokter berkumpul. Yang namanya dokter berarti dia ahli. Maka dipanggillah salah satu dokter yang menurut mereka mungkin bisa menyembuhkan bapaknya yang saat ini tengah pingsan akibat mungkin kecapean. Lalu kemudian sang dokter datang. Tahu nggak guys? Sang dokter karena berpikir, mungkin di dalam perspektif sang dokter, orang ini gangguan, merusak pemandangan, kok bisa ada rumah sekumuh ini di komplek kami, komplek dokter. Kemudian si bapak yang pingsan ini, atas diagnosanya, dia menyampaikan atas nama kedokteran dan keahlian dia sebagai dokter. Dia katakan kepada anak-anaknya bahwa bapakmu telah meninggal dunia. Bayangkan, orang ini masih hidup, si dokter bilang sudah meninggal. Si ibu bilang, oh enggak, masa sih bapak ini kan cuma pingsan? Enggak, dia sudah meninggal dunia. Ibu dan anak-anak, saya sudah berusaha semaksimal mungkin. Saya dokter, saya ahli, ya. Tapi sangat disayangkan nyawa bapak tidak bisa terselamatkan. Mendengar bahasa itu, ibu dan anak ini kemudian menangis. Menangis, betul-betul mereka kehilangan, mereka tidak ada lagi tulang punggung. Betapa hancur perasaan anak dan ibu ini akibat bapaknya yang sudah divonis meninggal oleh sang dokter. Beberapa menit kemudian, dalam keadaan isak tangis yang begitu gemuruh, si bapak bangun lagi, yang pingsan ini. Si supir angkot ini, dia terbangun. Lalu dia kaget, loh ini kenapa? Apa yang terjadi? Kenapa kalian ini kok menangis? Kenapa di sini jadi ada dokter? Kenapa jadi ramai seperti ini? Lalu kemudian ibu itu bilang, kata dokter bapak sudah meninggal. Jadi bapak itu bilang, dokter, saya masih hidup loh ini. Anda kok bilang saya meninggal? Apa kata sang dokter? Bapak, Anda tuh sudah meninggal. Berdasarkan hasil penelitian saya, Anda sudah mati. Kenapa? Saya dokter, Anda supir angkot. Mana bisa, Anda harus mati. Gak bisa, Bapak harus mati sekarang. Karena berdasarkan hasil penelitian saya, Bapak sudah mati. Jadi tolong Bapak mati sekarang ya. Karena si dokter ini merasa yang ngomong ini ahli. Karena si Bapak ini merasa dokter ini adalah spesialis, ahli penyakit dalam dan seterusnya, maka si bapak itu kemudian tidur kembali. Ya memaksakan diri harus mati pada waktu itu, sampai dikubur hidup-hidup. Yaitu bagian dari anekdotnya. Itu hanya analogi. Artinya apa? Bayangkan saja kalau kebenaran itu ditentukan oleh ahli. Itu sangat berbahaya. Padahal dalam persidangan ahli itu hanya dibutuhkan keterangannya untuk bagian dari menumpuk pengetahuan, bagian dari pertimbangan, bukan penentu kebenaran, kan gitu. Sangat berbahaya. Bahkan dulu di zaman kenabian, Nabi kita tuh pernah mengingatkan bahwa bahaya di masa depan ketika para ahli ini menggunakan ilmunya untuk membodohi orang. Para ahli menggunakan ilmunya untuk mengagitasi, memprovokasi, membangun opini-opini sesat dan seterusnya. Dan ternyata kejadian itu terjadi hari-hari terakhir ini. Ada orang-orang yang sejak awal mengklaim dirinya sebagai ahli. Kami ini ahli. Ingat ya, kami ahli. Kami hanya meneliti. Kan aneh tuh. Anehnya di mana? Anehnya adalah yang menentukan kebenaran ijazah Jokowi itu adalah mereka. Sementara ketika Jokowi melaporkan terkait tuduhan ini, terkait penistaan ini kepada aparat kepolisian, mereka justru ceriwis ke sana ke sini. Minta tolong Komnas HAM, minta tolong KIP, minta tolong Komisi 3, minta tolong tim reformasi Polri, ya. Mereka minta tolong ke sana kemari. Loh, katanya hanya mereka yang tahu bahwa ijazah itu palsu. Lantas ngapain lu minta tolong ke KIP yang KIP itu nggak tahu bahwa itu palsu? Lantas ngapain minta tolong ke Komnas HAM yang namanya Komnas HAM tidak tahu bahwa ijazah itu palsu? Kan yang tahu kalian. Kalian yang bilang bahwa kami tahu bahwa itu palsu. 99,9% palsu. Respon malah menegaskan 100% palsu. Pokoknya palsu. Kalian sudah menuduh berdasarkan keahlian, berdasarkan opini kalian, berdasarkan penelitian kalian. Maka kalian menyimpulkan ijazah Jokowi adalah palsu.
Ironisnya, saat kalian menyatakan bahwa ijazah Pak Jokowi itu palsu, maka pada saat yang sama Pak Jokowi ngajak, kalau begitu ayo kita buktikan di pengadilan apakah benar ijazah saya palsu. Kalian malah kesana kemari, koar-koar di media, ribut di podcast-podcast, terus kemudian menghadiri begitu banyak kegiatan, rapat sana rapat sini, mencoba untuk mencari kasus-kasus lain, ribut lagi soal Gibran dan seterusnya. Ada apa? Kan kalian maha tahu terkait kepalsuan dan keaslian ijazah Jokowi. Menurut saya, kalau saya adalah ahli yang tahu, saya nggak akan minta tolong siapapun. Saya justru tidak sabar menunggu persidangan untuk menjatuhkan Jokowi. Kalau saya adalah Roy Suryo, kalau saya adalah Rismon, sayang sekali mereka justru sekarang ceriwis kesana kemari mencari kaleng-kaleng yang masih timbul di atas laut permukaan ini untuk bertahan hidup. Sayang sekali, itu sangat memalukan menurut saya. Memang juga gerbong-gerbong ini bukan sekedar gerbong sakit hati, berkumpulnya juga sesama mereka juga ternyata. Gerbong yang kalah di Pilpres, mereka yang sejak awal membenci Jokowi, dan orang-orang yang memang dipecat dan ditinggalkan oleh Pak Jokowi, ini memang lagi nimbrung. Muncul lagi nih pengacara yang katanya hebat nih, Denny Indrayana. Bang Denny, Anda berkata di televisi bahwa kurang sabar apa bangsa ini, ya, menunggu bertahun-tahun ijazah Jokowi. Kurang sabar apa bangsa ini untuk menantikan kapan si Jokowi memperlihatkan ijazahnya? Itu bukan hak Anda, itu terserah Pak Jokowi. Tapi saya juga akan bilang begini Bang Denny, kurang sabar apa juga kami rakyat Indonesia ini menunggu kau pulang dari luar negeri. Kami juga sudah gak sabar nunggu abang datang dari luar negeri ke Indonesia untuk berperkara. Siapa tahu abang sudah tidak bisa tinggalkan Indonesia lagi. Ya, kami tahu kok kenapa abang lari tinggalkan Indonesia. Abang kan tersangka, ya kan? Kan lucu nih, para tersangka berkumpul memperjuangkan ketersangkaan para tersangka yang lain. Ini kegilaan yang lagi-lagi menjadi tontonan kita. Dan bagi yang waras, tidak ada kata lain selain kita mendoakan agar segera orang-orang ini dikandang saja. Orang-orang ini sudah membuat kegaduhan, sudah menciptakan framing, ya. Kemudian dimunculkanlah ijazah Arsul Sani seolah-olah untuk sebagai pembanding. Saya menuduh sejak awal bahwa keributan Arsul Sani adalah settingan hanya untuk menciptakan propaganda agar seolah-olah ada pembanding terkait sikap Jokowi dan sikap Arsul Sani yang keduanya menurut saya tidak apple to apple dari kelas ketokohan, dari isu dan segala macam. Pertanyaan saya adalah, kalau memang Tifa adalah ahli, kalau memang Rismon adalah ahli, dan kalau Roy Suryo benar-benar ahli peneliti ijazah palsu, kenapa mereka tidak meneliti ijazah Arsul Sani setelah Arsul Sani memperlihatkan itu? Kenapa? Karena tidak penting dan tidak ada poin politik bagi mereka. Ya, tidak ada sesuatu yang menggiurkan. Mungkin juga endorsement atau para pendana di belakang mereka menganggap itu tidak penting. Yang penting adalah membantai Jokowi dan keluarganya. Setelah itu baru giliran membantai Prabowo dan seluruh sekutunya. Merdeka!